Oke, halo semuanya. Ini adalah video tutorial pertama. Kasus yang akan kita bahas di video tutorial pertama ini adalah analisis stabilitas lereng untuk bidang datar, untuk bidang longsor datar. Ini contoh kasusnya, saya punya lereng. Kemudian bidang longsornya adalah datar dengan nilai parameter tanah seperti di soal. Kemudian di sini diminta tentukan tinggi lereng maksimum dan angka amannya jika hanya 8 meter dan alfanya adalah atau kemiringannya 22 derajat. Oke, kita akan selesaikan untuk kasus pertama yang nilai SF-nya. Berapa SF-nya untuk kasus ini? Nah, sebelumnya di pertemuan pertama kita udah punya rumus umum sekali untuk mencari nilai angka keamanan atau F, di mana F adalah TOW yang menahan dibagi dengan TOW yang menggerakkan. Kalau dijabarkan berdasarkan rumus kolom, mor kolom, maka F-nya adalah persamaan ini, persamaan dalam parameter kuat geser tanah, C ditambah sigma tangen Pi dibagi dengan CD ditambah sigma tangen Pi D. Dimana bedanya kalau yang ada indeks D-nya ini adalah parameter tanah yang berasal dari tanah yang menggerakkan. Nah, karena kasus yang pertama tadi nggak diketahui berapa parameter tanah yang menahan atau TOW-nya saja nggak tahu, maka kita akan menjabarkan sesuai dengan kasus yang ada, sesuai dengan kasus di contoh soal pertama tadi. Oke, ini adalah penyelesaiannya. Karena tadi nggak ada rembesannya, maka kita akan analisis dengan menggunakan analisis tanpa rembesan atau nggak ada airnya seperti ini. Karena lerengnya tadi cukup panjang gitu, maka kita akan bagi lerengnya menjadi pias, namanya saya kasih pias PQST ini dengan lebar B dan dengan kedalaman H, lebar B dan kedalaman H seperti ini. Nah, karena pias PQST ini miring, maka harus diproyeksikan gaya-gaya yang terjadi ke dalam sudut kemiringannya, seperti konsep di fisika untuk kesetimbangan benda yang terletak di bidang miring. Konsepnya sama, kita menggunakan persamaan fisika itu gitu ya. Jadi PQST ini punya berat sebesar W, ini sebesar W, dimana dia tuh sebetulnya nggak tegak lurus terhadap bidang gelincirnya, bidang longsornya, yaitu bidang ST-nya. Maka kita harus proyeksikan terhadap sumbu-sumbu yang tegak lurus terhadap bidang kemiringan lerengnya. Jadi seperti ini. Jadi W-nya itu sebetulnya nggak tegak lurus nih. Maka kita akan proyeksikan tegak lurus gitu ya. Yang tegak lurus anggaplah seperti ini. Ini tegak lurus terhadap bidang ST-nya, di sini S, di sini T, misalnya begitu. Ini kita beri nama NA, ini adalah W, dan juga di sini kita beri nama dia TA. Seperti itu. Itu adalah proyeksi terhadap kemiringan lerengnya, yaitu sebesar alfa. Nah, dari sini maka kita bisa menjabarkan nilai NA-nya. Kalau di sini alfa, maka NA-nya sisi yang berdekatan dengan alfa merupakan cos-nya. Seperti ini. Kalau ini alfa, ini adalah Y, ini adalah X, ini R, maka cos alfa sama dengan X per R, dimana NA ini adalah X-nya gitu ya, dimana NA ini adalah X-nya, sehingga X sama dengan cos alfa dikali R. R adalah sisi miringnya, R-nya adalah W-nya gitu. Sehingga NA sama dengan W cos alfa, sedangkan TA-nya sisi depan, TA-nya ini sama, TA yang di sini sama dengan TA yang di sini, hanya letaknya aja, arahnya sama. Besarnya adalah W sin alfa, yaitu Y-nya untuk kasus di sini sisi depannya. Nah, dari situ
kita bisa menjabarkan lagi nilai W itu apa. W adalah berat dari blok PQST-nya, yaitu gamma dikali dengan volumenya. Di mana gamma ini ada di soal, yaitu berat volume tanah pasti diketahui gitu. Sedangkan volumenya adalah luasnya, luas blok PQST yaitu B dikali dengan H. Seperti ini. Ya betul, B dikali H dikali dengan panjang ke dalamnya atau sisi L ke dalamnya. Dimana kalau kalian ingat lagi syarat dari konsep limit plastik equilibrium ini dianggap sebagai dua bidang dimensi, dianggap sebagai model dua dimensi, maka sisi ke dalam L yang tiga dimensi ini kita anggap sama. Jadi ini dianggap sebagai satu satuan kedalaman atau satu satuan panjang seperti itu. Sehingga NA-nya bisa kita pecah lagi menjadi gamma BH cos alfa, sedangkan TA-nya menjadi gamma BH sin alfa, seperti ini. Kemudian karena tadi persamaan F-nya membutuhkan sigma dan tau, maka kita harus menjabarkan nilai NA dan TA-nya menjadi sigma dan tau. Ini juga sudah pernah dibahas, di mana sigmanya sama dengan N dibagi dengan A, sedangkan tau sama dengan F dibagi A. Nah, N-nya apa, F-nya apa? Ingat kembali, untuk yang direct shear ini adalah A, ini adalah N, ini adalah F, di mana N-nya adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang gesernya, atau kalau untuk kasus longsor ya terhadap bidang gelincirnya. Sehingga N-nya adalah NA, gaya yang tegak lurus terhadap ST. Sehingga NA, sedangkan tau-nya adalah F, atau gaya yang sejajar dengan bidang gelincirnya. Dimana kalau yang sejajar dengan ST ya TA-nya, sehingga tau-nya akan dicari dengan menggunakan TA, sedangkan sigmanya akan dicari dengan menggunakan nilai NA-nya. Kemudian A ini apa? A adalah luas bidangnya. Jadi luas dari ST terhadap dalamnya ke sana, terhadap L-nya. Jadi ST-nya ini adalah panjang ST. Ini menggunakan konsep sama tadi, trigonometri untuk sudut istimewa alfa, seperti ini. Nah, ini B-nya adalah sisi miringnya. Kita balik lagi ke sini, ke gambarnya saja. Oke, di sini kalau miring. Ini adalah alfa, maka untuk mencari untuk mencari panjang ST di sini sisi miringnya, maka kita bisa menggunakan persamaan cosnya. Ini seperti ini, misalnya ini adalah R sisi miring atau ST yang mau kita cari. Kemudian B-nya ada di sini. Kemudian ini yang tidak diketahui, maka untuk mencari nilai R atau panjang ST ini kita menggunakan persamaan cos. Cos alfa sama dengan B per R, sehingga untuk mencari R sama dengan B per cos alfa. Oke, maka panjang ST adalah B per cos alfa dikali dengan panjang kedalamannya, satu satuan panjang. Seperti ini, maka kita bisa inputkan ke dalam sigma dan ke dalam tau untuk mencari nilai sigma dan tau. Seperti itu. Oke, karena tadi ada gaya W, maka dalam konsep fisika ada gaya aksi sama dengan gaya reaksi, maka akan ada gaya reaksi dari gaya berat W yang dinamakan gaya P di sini, di mana P-nya juga harus diproyeksi terhadap ST. Kita hanya membedakan indeksnya, yaitu menjadi TR dan NR. Besarnya sama dengan NA dan TA karena ini adalah gaya reaksinya saja, gitu ya. Maka kita bisa mencari nilai tau untuk kasus yang reaksinya.
Mungkin di sini lebih tepat to saja, kemudian yang menggerakkan tadi di sini adalah to D-nya untuk mencari nilai TA. Drivernya atau drivingnya, gaya drivingnya adalah TA yang menggerakkan blok PQST ke bawah. Begitu. Oke, dari sini kita sudah punya persamaan sigma, to D, dan to saja. Nah, ini adalah persamaan yang dipakai, kemudian persamaannya kita ubah menjadi rumus Moore kolom seperti ini. To D sama dengan CD ditambah sigma tangan pi D. Kita masukkan semua persamaan yang diketahui. To D nya adalah ini, CD nya tetap, kemudian sigmanya masukkan ini, sehingga persamaannya menjadi persamaan berikut seperti ini. Nah, kalian nanti bisa melakukan penyederhanaan hingga menjadi persamaan di bawahnya ini. Atau kalau saya mau menjabarkan secara umum saja. Secara umum maka persamaan satu ini harus kita ubah ke dalam konsep ini, ke dalam bentuk F. Ini adalah persamaan yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, kontribusi, kohesi, dan pi terhadap angka keamanannya, atau F sama dengan C per CD. Silahkan dibuka slide-nya kembali, dan juga tangan pi sama dengan F sama dengan tangan pi per tangan pi D. Ini ada di slide saya sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Oke, dari sini kita akan jabarkan ke dalam F, karena itu tujuan kita tuh mau cari nilai F. Baik, jadi gamma komponen ini CD-nya diubah menjadi C per F, dan tangan PD nya juga diubah ke dalam tangan P per F seperti ini, gitu ya, tangan P per F. Oke, dari situ kita akan punya persamaan C per F dikali gamma H ditambah dengan cos kuadrat beta dikali tangan pi per F dari sini sama dengan sin beta dikali cos beta. Coba deh dari persamaan ini gimana caranya jadi persamaan ini. Tinggal dikeluarkan gamma dikali H-nya, kemudian substitusikan C per F dan tan pi per F seperti itu. Oke, dari sini kita bisa, ini kita ubah ke dalam F. Ini harus dikali dengan F menjadi C per gamma dikali H ditambah cos kuadrat beta tangan pi, maaf saya ada sedikit kesalahan, dikali sin beta cos beta dikali F. Oke, di sini saya sedikit kesalahannya adalah di simbol sudutnya. Ini bukan beta tapi alfa, karena digambar adalah alfa atau sudut kemiringannya gitu ya. Alfa, ini alfa juga. Ini juga alfa, ini juga alfa, alfa. Karena namanya ternyata bukan beta tapi alfa. Ya, begini. Oke, sudah. Sehingga kita bisa ubah menjadi persamaan F sama dengan C per gamma dikali H dikali dengan sin beta, sin alfa cos alfa ditambah dengan tulis aja dulu cos kuadrat alfa tangan pi per seperti ini, cos kuadrat alfa per tangan pi. Sudah betulkah? Oke, ini oke, seperti ini. Sehingga oke, dari persamaan F ini kita sudah bisa sebetulnya menyelesaikan kasus
soal kita di depan tadi, F sama dengan C dibagi gamma dikali H sin alfa cos alfa ditambah cos kuadrat alfa tangen pi. Semua komponen atau parameter yang dibutuhkan eh, sudah ada di soal. Jadi kita bisa cari nilai F-nya berapa dari rumus ini. Tapi kalau kalian mau lebih sederhana, kalian bisa arahkan persamaannya untuk menjadi seperti ini. Caranya gimana? Ini tuh dikali dengan 1 per tangen alfa. Seperti ini. C per gamma dikali H, maka kalau dikali tangen alfa seperti itu menjadi cos kuadrat beta ditambah dengan tangen pi. Ini sederhananya. Jadi kalau misalnya ini dikalikan C per gamma dikali H, tangen alfa kan sepertangen alfa berarti cos per sin seperti ini. Maka nanti persamaannya kalau ini dimasukkan dikalikan akan kembali ke persamaan awal ini. Seperti ini. Oke. Di sini juga sama, persamaannya akan kembali seperti ini. Tapi untuk mencari persamaan yang sederhana seperti di slide saya ini, dikalikan dengan 1 per tangen alfa. Jadi persamaannya menjadi C gamma H cos kuadrat alfa, maaf ini masih keluar betanya alfa gini ya, atau sudut kemiringan dikali tangen alfa ditambah tangen pi per tangen alfa. Sama persamaannya dengan yang ada di slide. Seperti itu. Oke, SF-nya boleh pakai ini, atau kalau nanti saya kasih kasus yang nggak pakai angka ya sudah, boleh yang nggak pakai sederhana. Yang penting jelas, yang penting benar. Ini ya, ini yang nggak sederhana. Oke, kemudian kita bisa selesaikan. Ini saya menggunakan persamaan yang sederhana sesuai di slide. F sama dengan C per gamma H cos kuadrat alfa tan alfa ditambah dengan tan pi per tan alfa. Ini tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang sudah jadi, diperoleh nilai F-nya adalah 1,25 gitu. Kasus pertama udah selesai. Untuk cari kasus yang kedua, cari kemiringan, cari tinggi lereng maksimum atau H maksimumnya berapa sih? Caranya gimana? Kuncinya adalah di nilai SF-nya, dimana kalau ketinggian lereng maksimum itu diperoleh saat SF-nya kritis. Oke, di sini saya sudah keluarkan rumus HC-nya atau tinggi maksimumnya berapa. Silahkan dicoba-coba lagi. Oke, terima kasih.